CEO Apple Tim Cook menghadap ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari Rabu. Obrolan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut berisi beberapa poin penting terkait investasi Apple di Indonesia. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, salah satu poin penting yang dibicarakan terkait proses manufaktur produk Apple di Indonesia. Sementara itu, Tim Cook mengatakan Jokowi ingin melihat pabrik Apple di Indonesia. Tim Cook sendiri menyebut Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi Apple. Tim Cook optimistis pihaknya bisa berinvestasi lebih di Indonesia. Mengacu pada data Kementerian Perindustrian, setiap tahun Indonesia mengimpor 2,79 juta unit handphone, di mana 85%-nya adalah produk Apple. Oleh karena itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pemerintah ingin Apple menciptakan nilai tambah produknya di Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil akan mulai dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara pada bulan September 2024. Anas mengatakan salah satu pertimbangan pemindahan dilakukan September adalah rencana upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang akan dilaksanakan di IKN. Menurutnya para ASN harus dipindahkan setelah upacara tersebut berlangsung. Anas mengatakan sebelum para ASN dipindahkan, ada sejumlah menteri yang pindah lebih awal ke IKN pada bulan Juli. Salah satunya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono. Pemerintah pun telah menyiapkan hunian untuk para ASN. Nantinya, setiap ASN yang pindah ke IKN akan mendapatkan 1 unit rumah susun atau hunian. Namun pada tahap awal, ASN yang pindah masih harus berbagi 1 hunian untuk diisi oleh beberapa orang. Pemerintah menyiapkan sebanyak 47 tower hunian yang dipersiapkan untuk ASN di IKN. Dari jumlah itu ada 12 tower rumah susun yang selesai pada Juni 2024 mendatang. Sisanya baru akan rampung seluruhnya pada Desember 2024. Nilai tukar rupiah terus terpengaruh sentimen negatif yang mempengaruhi para pelaku pasar keuangan, mulai dari pernyataan hawkish Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve hingga masih panasnya konflik di Timur Tengah. Sentimen negatif ini juga membuat dolar Amerika Serikat begitu perkasa dan nilai tukar rupiah pun telah terkena imbasnya. Pada penutupan perdagangan hari ini, rupiah ditutup lemah 0,28% ke level 16.215. Sebelumnya, Gubernur The Fed Jerome Powell telah menegaskan bahwa Bank Sentral perlu lebih banyak waktu untuk memastikan pemangkasan suku bunga. Powell mengatakan perekonomian Amerika Serikat belum melihat inflasi kembali sesuai target Bank Sentral, yakni di kisaran 2%. Pernyataan Powell ini membuat pelaku pasar makin pesimis jika The Fed akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Hal ini ditambah dengan ketegangan di Timur Tengah akan meningkatkan ketidakpastian global, sehingga investor menahan diri atau memilih aset aman seperti dolar Amerika Serikat. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia cenderung stagnan. Dalam perhitungan IMF, ekonomi Indonesia bahkan hanya bisa tumbuh 5,1% pada 2029 atau hingga periode pertama Presiden baru terpilih. Dalam laporan World Economic Outlook Steady but Slow, Resilience Amid Divergence, perekonomian dunia akan terus tumbuh 3,2% pada 2024 dan 2025. Sedikit percepatan terjadi pada negara-negara maju, di mana pertumbuhan diperkirakan akan meningkat dari 1,6% pada 2023 menjadi 1,7% pada 2024 dan 1,8% pada 2025. Sementara itu sedikit perlambatan terjadi pada negara-negara berkembang dari 4,3% pada 2023 menjadi 4,2% pada 2024 dan 2025. Salah satu pemberat emerging market yakni China dan India yang diproyeksikan tumbuh lebih rendah dibandingkan 2023 yakni masing-masing 4,6% dan 6,8% pada 2024.
Berbeda halnya dengan Indonesia, yang diperkirakan produk domestik bruto tumbuh stagnan di 5% pada 2024 dan naik tipis pada 2025 menjadi 5,1%. IMF menjelaskan ekonomi emerging markets termasuk Indonesia masih terancam oleh inflasi, ketatnya kondisi keuangan, serta melemahnya sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Emerging markets Asia juga terimbas dari perlambatan ekonomi China. Dalam proyeksi IMF, ekonomi China akan terus melambat hingga hanya tumbuh 3,3% pada 2029. Ketegangan geopolitik Timur Tengah terus berkecamuk dan melibatkan Israel. Belum selesai perang melawan Hamas, Israel kini harus berhadapan dengan konflik baru melawan Iran yang membuat perekonomian Israel bisa semakin terpuruk. Ekonomi Israel mengalami kontraksi 21% pada kuartal keempat 2023. Kontraksi ini adalah yang pertama sejak kuartal 1 2022. Jatuhnya PDB Israel menandakan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara tersebut di tengah terjadinya konflik di Timur Tengah. Hal ini pun diperparah oleh defisit anggaran pemerintah hingga 4,2% dari PDB atau setara dengan 333,25 triliun rupiah. Selain itu, laju inflasi tahunan Israel meningkat menjadi 2,7% pada periode Maret setelah mengalami perlambatan selama 7 bulan berturut-turut.